Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video aku kali ini, aku akan bahas tentang konsep vektor di dimensi 2 tentunya ya. Ini adalah materi di kelas 10 Matematika Peminatan semester 2 bab 1. Jadi di Matematika Peminatan kelas 10 itu semester 2 itu adalah temuannya tentang vektor. Bab satunya adalah vektor 2 dimensi atau di dimensi 2 dimensi bidang, dan bab 2 nya adalah tentang vektor di dimensi 3 atau di dimensi ruang. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya ya. Konsep vektor. Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Kita garis bawah ini, nilai dan arah. Jadi besaran ini tidak hanya memiliki nilai saja, tapi di besaran vektor, besaran-besaran yang termasuk ke dalam kategori vektor, dia harus memiliki arah. Ketika dia tidak memiliki arah, maka dia tidak disebut besaran vektor, teman-teman ya. Untuk mempermudahnya, kita akan membedakan antara besaran skalar yang hanya mempunyai nilai saja dan juga tentang besaran vektor yang mempunyai nilai dan arah. Kita ke contoh yang pertama. Di besaran skalar ya, tentang besarnya adalah suhu. Suhu di daerah gunung adalah 20 derajat Celcius. Suhu ini termasuk ke dalam besaran skalar, yaitu hanya mempunyai nilai aja, tidak memiliki arah. Bandingkan dengan yang vektor. Doni mendorong lemari dengan gaya 30 Newton. Besarannya adalah gaya. Teman-teman coba kita bayangin deh, kalau misalkan Doni sedang mendorong, maka lemari ini akan bergerak, teman-teman. Nah, bergerak ini adalah dia memerlukan arah, apakah ke belakang, ke depan, kiri, kanan. Jika dia memiliki arah, maka dia dinamakan vektor. Dan lemari ini ketika bisa didorong oleh Doni, maka dia akan bergerak. Dan bergerak ini memerlukan arah kemana sih arah gerakannya. Oke, kita ke contoh yang kedua. Berat badan Budi adalah 50 kg. Besaran ini termasuk besaran skalar ya, massa. Bandingkan dengan besaran vektor, teman-teman. Paman mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Besarannya adalah kecepatan, dan kecepatan ini termasuk ke dalam besaran vektor. Kecepatan ini adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nilainya adalah 60. Arahnya itu kemana dia mengendarai mobilnya. Apakah mungkin ke depan, ke belakang, kiri, kanan, samping, barat, timur, utara, selatan, kayak gitu teman-teman ya. Jadi kecepatan ini tidak akan bekerja ketika dia itu tidak memiliki arah, teman-teman. Kita bayangkan mengayuh sepeda tapi tidak punya arah ya, itu namanya sama aja dengan kita tidak mengayuh sepeda, teman-teman, atau kecepatannya sama dengan 0. Jadi vektor besaran kecepatan ini termasuk besaran vektor. Contoh nomor 3. Jarak dari Bandung ke Surabaya adalah 350 km. Ini tentang jarak. Jadi dari Bandung ke Surabaya adalah 350 km. Kita balik, teman-teman ya. Maka dari Surabaya ke Bandung pun sama, jaraknya adalah 350 km. Kita bandingkan dengan besaran vektornya, yaitu perpindahan. Ani berangkat dari Bandung ke Surabaya, 350 km, teman-teman ya, dari sini. Lalu pergi lagi dia ke Solo. Jaraknya nambah dong. Udah dari Bandung ke Surabaya, nambah lagi ke Solo. Tapi di perpindahan ini akan berbeda dengan jarak yang bertambah ini. Kita ke ilustrasi berikutnya, teman-teman, biar kita sama-sama paham. Kita punya bola akan digerakkan dari titik A menuju titik B. Kemudian kita gerakan lagi, teman-teman, dari titik B ini ke titik C. Oke. Kita ilustrasikan jarak antara titik A dan titik B adalah 100 meter. Dan jarak dari titik B ke titik C itu adalah 75 meter, teman-teman. Jadi ada dua kali pergerakan ya. Pertama dari A ke B, pergerakan pertama. Kemudian pergerakan kedua adalah dari B ke C, teman-teman. Pertanyaannya adalah berapa jaraknya dan berapa perpindahannya, teman-teman.
kita ukur dulu jarak ya. Jarak itu karena dia dua kali melaju, dua kali bergerak, maka dari A ke B itu ditambah dari B ke C. Dari A ke B itu 100 meter teman-teman, dan dari B ke C nya adalah 75 meter. Jadi jaraknya adalah 175 meter. Perpindahannya berapa? Perpindahan ini termasuk besaran vektor teman-teman ya. Sama, dia bergeraknya dari A ke B, dan dia bergerak juga dari B ke C. Perpindahannya adalah dia berangkat dari A ke B itu kan 100 meter teman-teman ya. Ditambah karena dia balik lagi ya ke arah kiri, maka dia menjadi negatif. Jadi 100 ditambah negatif 75. Jadi hasilnya adalah 25 meter. Beda teman-teman ya. Perpindahan itu adalah dari titik awal menuju titik akhir, atau ya titik akhir kurangi aja titik awal teman-teman ya, 100 kurangi 75 meter. Sampai sini paham teman-teman ya, apa itu vektor dan apa itu skalar. Disimpulkan vektor ini harus memiliki arah dan nilainya. Jadi arahnya ini sangat penting ditentukan teman-teman ya. Nah, kita coba menggambar vektor teman-teman. Gambar vektor itu simpel sih, cuma ada satu garis lurus dan di akhirnya itu ada panahnya. Vektor ini terbagi menjadi 3 unsur. Nah, ini vektor A dari ke B ya. Titik awal dari titik A ini adalah titik pangkal atau titik mula suatu vektor itu. Kemudian dari A ke B, panjangnya ya, ini disebut dengan panjang vektor teman-teman. Panjang vektor ini menunjukkan besar atau nilai dari suatu vektor. Nah, yang B-nya titik akhir ini adalah arah vektor atau titik akhir dari suatu vektor. Jadi vektor ini mulai dari titik A menuju titik B. Arahnya ya dari A ke B. Titik awalnya titik A, titik akhirnya adalah titik B. Vektor ini dinamakan adalah vektor AB. Nulisnya dengan huruf kapital A besar, titik A menuju titik B, dengan tanda panahnya ke samping ya, seperti ini teman-teman, menunjukkan dari A menuju ke B. Ada macam-macam notasi vektor atau cara menuliskan vektor teman-teman. Nah, misalkan ini dari A ke B, maka kita sebut dengan AB teman-teman. Dari titik A menuju titik B dengan ada tanda panahnya ya. Nah, dengan besar atau dengan panjang yang sama teman-teman, ini arahnya beda nih. Titiknya sama dari A, B. Nah, tapi ini dari B ke A disebutnya teman-teman. Dari B ke A. Dan di sini AB itu tidak sama dengan BA karena arahnya kan beda teman-teman. Vektor dikatakan sama ketika besarnya sama dan arahnya sama. Ini arahnya beda, maka vektor AB itu beda dengan vektor BA teman-teman ya. Cara menuliskan vektor ini ada beberapa macam dari beberapa buku referensi. Yang pertama yang tadi, yang pakai huruf kapital ini, yang A ke B pakai tanda panah. Kemudian bisa juga disingkat dengan huruf kecil teman-teman. Kalau ini kapital ya harus 2 huruf. Kalau ini boleh huruf kecil, A aja pakai tanda panah. Atau bisa disingkat dengan cukup tanda seperti ini teman-teman. Cukup strip di atas huruf kecilnya. Atau bisa juga stripnya di bawah. Atau bisa dengan huruf saja tapi dia ditebalkan. Nah teman-teman, di bukunya boleh pilih yang mana aja ya, samain dengan yang dipakai di buku teman-teman semuanya. Nah itu teman-teman materi untuk pertemuan vektor di part 1 ini. Kalau misalkan kurang paham silahkan tulis di kolom komentar atau diulangi videonya. Oke, kita masuk ke kuis teman-teman ya. Nanti kuis ini teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Kuis yang pertama adalah manakah yang merupakan besaran vektor dan sebutkan nama besarannya. Jadi tugas di sini adalah menyebutkan apakah itu besaran vektor atau bukan. Kalau misalkan besaran vektor, ya sebutkan nama besarnya itu besaran apa.
Yang pertama adalah Andi sedang mengangkat beban seberat 15 kg. Ini vektor atau bukan nih? Yang B, Vera pulang dari sekolah pukul 15.00. C, saat berkendara motor, Ibnu tiba-tiba mengerem mendadak karena melihat seekor kucing menyeberang. Yang D, Ayah sedang menimba air dengan gaya 20 Newton. Yang E, air bisa membeku dengan suhu 0 derajat Celcius. Yang F, karena sedang terburu-buru, Andika menambah kecepatan sepedanya. G, Hana sedang berkendara dengan kecepatan 40 km per jam. H, ibu berangkat dari rumah ke pasar untuk membeli sayuran. Nah, teman-teman tinggal jawab aja ya, dari A sampai H ini mana yang merupakan vektor. Kalau dia merupakan vektor, apa nama besarannya? Nanti tulis di kolom komentar ya. Nah, yang nomor 2, kita coba untuk menamai vektor atau menotasikan vektor tadi. Yang 2A ini vektornya seperti ini teman-teman ya. Nah, nama vektornya apa nih? Dia mulai dari titik C, berakhir di titik Q. Yang B, dia bermula di titik D, berakhir di titik C. Yang C, dia bermula di titik B, berakhir di titik A. Dan D, dia bermula di titik N dan berakhir di titik M, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal tulis aja jawabannya di komentar. Nanti semoga bisa diskusi juga di komentar ya sama penonton yang lain. Dan nanti aku akan kasih jawabannya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian materi dari vektor part 1 ini. Semoga teman-teman bisa memahami. Kalau kurang paham boleh tanya di komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Awal Rifki dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar ketika ada video baru teman-teman bisa tahu ya dan bisa melanjutkan materi ini. Dan jika bermanfaat, dirasa bermanfaat, teman-teman boleh share sebanyak-banyaknya agar teman-teman juga teman-temannya teman-teman bisa tahu tentang materi ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.